Ya, Cecilia. Halo Cecilia. Ya, Ami, selamat siang. Ya, Cecilia, tampaknya pesawat yang mengangkut para WNI dari Batam ini juga sudah tiba. Lantas seperti apa situasi terkini di sana bisa Anda sampaikan? Ya, Ami, dapat terlihat di layar ini adalah pesawat kedua milik TNI Angkatan Udara yang mengangkut warga negara Indonesia dari Tiongkok dan tadi tiba di Batam pada pagi tadi. Jaraknya atau selisih waktunya antara pesawat yang pertama dengan pesawat yang kedua ini sekitar 12 menit. Pesawat pertama tadi tiba dan mendarat pertama kali di Pangkalan Udara Raden Sajat itu sekitar pukul 11:10 dan pesawat kedua ini mendarat pada pukul 11:22 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat di layar memang saat ini pesawat tengah berputar untuk mencari lokasi parkir dan akan menurunkan penumpang yang terdapat di dalam. Memang tidak ada informasi pasti berapa jumlah penumpang yang ada di dalam pesawat, namun memang saat ini mengangkut penumpang perempuan, anak-anak dan juga keluarga. Di layar juga terlihat penumpang baru saja turun dari pesawat pertama dan penumpang pertama tadi yang turun dari pesawat ini dari Angkatan Udara yang pertama kali mendarat ini diterima oleh kesehatan relawan itu yang sudah menggunakan pakaian atau alat Ya, pemirsa, kami mengalami sedikit kendala teknis audio dengan rekan kami Cecilia Sinabariba yang berada di Natuna. Tetapi bisa Anda saksikan saat ini bahwa pesawat yang pertama kali tiba di Lanut Raden Sajat di Natuna ini ternyata penumpangnya sudah mulai turun dari pesawat dan mereka langsung dibawa atau menuju ke ruang khusus yang berada di area hanggar Lanut Raden Sajat. Dan sepertinya terlihat sebelum masuk ke dalam ruangan ini para penumpang dicek atau diukur temperatur tubuhnya oleh para petugas yang telah mengenakan pakaian khusus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu prosedur yang harus dilewati, bahwa memang benar-benar dipastikan para WNI yang baru saja tiba dari Provinsi Hubei, Tiongkok ini benar-benar berada dalam kondisi sehat. Dan tidak hanya satu atau dua kali mereka melewati pengecekan kesehatan atau screening, baik itu pengecekan suhu tubuh dan lain-lain, tetapi ini dilakukan secara berkali-kali atau berlapis-lapis. Ya, kembali kita mencoba untuk menghubungi rekan kami di lapangan, ada Cecilia Sinabariba. Cecilia. Halo Cecilia. Kami masih menantikan. Halo. Tersambung ya, dengan. Hani. Baik. Cecilia, silakan lanjutkan dengan laporan Anda. Apa proses yang selanjutnya akan dilewati oleh para WNI yang baru saja tiba di Natuna? Kalau kita lihat mereka saat ini diarahkan ke satu ruangan khusus seperti itu. Iya,
Ani, memang benar penumpang dari pesawat kedua saat ini tengah turun dari pesawat dan langsung menuju ke ruangan atau ke tempat observasi yang sudah disiapkan memang dari kemarin oleh pihak Kementerian Kesehatan, BNPB, dan juga pihak TNI dan sejumlah instansi terkait lainnya. Di pesawat kedua ini juga para penumpang diterima langsung oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan langsung menuju ke hanggar di landasan pacu atau yang ada di kawasan Pangkalan Udara Raden Sajat tempat observasi ini dilakukan. Masih ada satu pesawat lagi yang saat ini tengah terbang dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju ke Pangkalan Udara Raden Sajat karena memang diprediksi jarak antara satu pesawat dengan pesawat lainnya ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Menteri Kesehatan juga mengungkapkan untuk skema nantinya di hari pertama ini ketika seluruh penumpang atau seluruh warga negara Indonesia telah tiba di lebih kesehatan mereka di dalam ruangan observasi. Jika seluruh penumpang nanti sudah dinyatakan sehat dan sudah baik, artinya kondisi fisiknya dalam keadaan baik karena memang mereka ketika berangkat juga sudah dalam keadaan sehat. Ketika kondisi fisiknya baik, aman begitu, maka seluruh petugas yang ada di sini tidak lagi menggunakan alat pelindung diri. Artinya pakaian yang saat ini mereka gunakan seperti yang berwarna putih, berwarna kuning itu tidak lagi digunakan. Dan kami dari awak media sudah diperbolehkan masuk ke ruangan observasi, namun dengan syarat tetap menggunakan masker. Nanti Menteri Kesehatan juga akan memberikan pernyataan lengkap terkait dengan pemindahan atau proses evakuasi yang berlangsung sejak tadi malam hingga akhirnya sampai di landasan pacu atau di Pangkalan Udara Raden Sajat Natuna Kepulauan Riau ini. Dan kami masih menunggu kedatangan satu pesawat lainnya dari Bandara Hang Nadiem Batam yang akan diterbangkan. Jika saat ini sudah ada 2 pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara yang sudah mendarat di sini, maka ada satu pesawat lainnya yaitu pesawat Hercules C-130 yang diperkirakan akan tiba sekitar 10 sampai dengan 15 menit lagi. Ami. Ya, Cecilia, apakah Anda memiliki informasi berapa banyak petugas kesehatan termasuk juga dokter yang disiapkan untuk menangani para WNI ini selama masa observasi 14 hari ke depan? Ya. Kami memang jika kita bicara mengenai tenaga medis, sebelumnya sudah disiapkan 42 orang tenaga medis maupun tenaga ahli lainnya yang membantu para warga negara Indonesia ini dari proses pemulangan mereka dari Tiongkok menuju ke Batam dan berakhir di Pangkalan Udara Raden Sajat ini. Namun untuk yang akan bertugas atau yang akan nantinya bekerja di Pangkalan Udara ini selama proses observasi belum ada jumlah resmi yang ditetapkan. Namun pihak Kementerian Kesehatan memastikan bahwa seluruh proses observasi ini dijamin berjalan dengan lancar. Seluruh fasilitas juga sudah diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang diobservasi, baik itu tempat tinggal, tempat keperluan pribadi, perlengkapan pribadi, hiburan, dan juga logistik, hingga tenaga medis dan juga pemulihan kembali atau recovery mereka mengingat sempat tertahan di Wuhan, Tiongkok selama beberapa waktu. Dan hingga saat ini kembali kami sampaikan baru saja ada 4 penumpang yang baru turun dari pesawat kedua yang baru saja mendarat tadi sekitar pukul 11.22. Terlihat mereka langsung diarahkan oleh para petugas yang sudah menggunakan alat pelindung untuk menuju langsung ke ruangan observasi yang merupakan hanggar milik dari TNI Angkatan Udara dan juga milik dari pangkalan militer yang ada di Pangkalan Udara Raden Sajat. Selain itu juga dapat terlihat baru saja turun tenaga medis dan juga mereka yang selama ini membantu proses pemulangan dengan menggunakan alat pelindung diri. Dapat terlihat mereka menggunakan tas, kemudian alat-alat kesehatan mereka sedang membawa dan mereka juga akan menuju ke ruangan atau ke tempat observasi. Ini artinya tenaga medis sebagian juga sudah menaiki pesawat milik TNI Angkatan Udara, pesawat kedua milik TNI untuk mengikuti proses observasi yang dilaksanakan di Natuna Kepulauan Riau ini.
Nanti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga akan memberikan pernyataan selengkapnya terkait bagaimana hasil tes medis ataupun hasil cek kesehatan mereka, mengingat setelah turun dari pesawat mereka akan langsung mengikuti cek kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semuanya dalam kondisi fit, dalam kondisi yang baik, sehingga nantinya kami dari awak media juga dapat mengambil gambar begitu, meskipun tetap harus menggunakan masker untuk menghindari terpapar virus ataupun bakteri-bakteri lainnya. Ami. Ya, tadi Anda menyinggung soal Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, di mana apakah saat ini Menteri Kesehatan langsung menemui para WNI yang baru saja tiba di Natuna atau seperti apa? Ya. Ami, memang sejak kedatangan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Pangkalan Udara Raden Sajat ini, beliau mengatakan kepada kami bahwa ia yang akan langsung menerima seluruh warga negara Indonesia yang diberangkatkan dari Wuhan menuju ke Batam, kemudian langsung menuju ke Natuna ini. Kami jadi juga sudah melihat berbagai persiapan sudah dilakukan, baik itu oleh Menteri Kesehatan dengan menggunakan alat pelindung diri maupun dari tenaga medis lainnya. Untuk tadi pesawat pertama, Menteri Terawan lah yang menerima langsung penumpang pertama atau warga negara pertama yang turun dari pesawat, karena Menteri dan juga jajaran menunggu di tangga bawah pesawat, di tangga pesawat. Dan langsung nanti ketika pesawat ketiga datang, Menteri akan langsung menyambut juga, menerima kembali seluruh penumpang atau seluruh warga negara Indonesia, dan nanti juga ikut melihat langsung, mengecek langsung bagaimana kondisi fisik dari seluruh warga negara Indonesia. Artinya Menteri mengungkapkan bahwa ia ingin memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia, 238 WNI ditambah dengan 5 tenaga advance ini dalam kondisi yang baik ketika menjalani observasi, sehingga nantinya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan ketika nanti semuanya sudah dinyatakan baik, sudah dinyatakan aman, tidak ada lagi yang menggunakan pakaian alat pelindung diri seperti pakaian yang dapat Anda lihat di layar saat ini yang digunakan oleh petugas, namun tetap harus menggunakan masker untuk mengantisipasi udara-udara buruk ataupun bakteri hingga virus yang kemungkinan dapat masuk ke tubuh. Sementara demikian, Ami. Ya, Cecilia, lalu terakhir dari pantauan Anda sebenarnya bagaimana atau seperti apa lokasi tempat yang dijadikan tempat observasi 243 WNI ini, berapa jaraknya dengan pemukiman warga di Natuna lain, dan apakah saat ini lokasi ini disterilkan seperti itu dari akses masyarakat atau bagaimana? Ya. Kami sedikit saya gambarkan mengenai kondisi tempat observasi yang akan ditempati oleh seluruh warga negara Indonesia selama 2 minggu ke depan ini. Mereka di dalamnya sudah disiapkan 10 tenda VIP. Satu tenda VIP ini dapat menampung sekitar 16 sampai dengan 20 orang. Di sana di dalam tenda VIP itu juga sudah disiapkan tempat tidur, selimut, bantal, berbagai perlengkapan pribadi, perlengkapan mandi untuk mencuci. Di sana juga disiapkan air conditioner atau pendingin udara untuk meningkatkan kenyamanan dari WNI yang tiba di sini. Selain ada tenda VIP, juga disiapkan 8 kamar. Kamar ini nantinya akan digunakan oleh perempuan ataupun oleh anak-anak. Di dalam kamar tersebut juga sama fasilitasnya, ada pendingin ruangan, ada perlengkapan pribadi yang sudah disiapkan, serta juga sudah disiapkan bantal, selimut. Dan di dalam ruangan itu atau di dalam tempat observasi juga disiapkan tempat makan atau ruang makan, sehingga seluruh kebutuhan logistik, kebutuhan medis, dan juga kebutuhan lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Kementerian Kesehatan juga menjamin bahwa tim medis standby 24 jam jika memang nanti ada keluhan-keluhan. Selain itu, jika kita melihat dari lokasi tempat kami melaporkan saat ini, jarak antara lokasi observasi dengan tempat nanti mereka akan menjalani tes kesehatan jika ada keluhan, itu berjarak sekitar 15 sampai 20 meter. Artinya tidak terlalu dekat karena memang berada di satu kawasan yang sama.
Selain itu juga Menteri Kesehatan memang memfokuskan recovery atau pemulihan kembali seluruh kesehatan maupun mental, psikis dari WNI yang sempat tertahan di Wuhan beberapa waktu yang lalu, sehingga berbagai fasilitas seperti hiburan, seperti televisi juga sudah dipasang di setiap kamar. Namun memang hingga 14 hari ke depan seluruh keluarga dari mereka yang baru saja tiba ini tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk menjenguk, mengingat ini memang merupakan aturan dari proses observasi yang dijalankan agar mereka tetap fokus untuk menjalani observasi ini, dan nanti ketika 14 hari sudah selesai maka mereka akan dipulangkan menuju ke rumah ataupun ke keluarga mereka masing-masing. Namun Menteri menjamin bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar. Terkait dengan bagaimana nanti monitoring mereka setelah hari ini, artinya bagaimana monitoring minggu depan ataupun 5 hari ke depan, tadi Menteri Kesehatan Terawan juga mengungkapkan bahwa monitoring akan terus dilakukan selama 2 minggu ini, artinya tidak akan berhenti di sini saja, namun memang ia meminta untuk memberikan waktu terlebih dahulu bagi seluruh WNI ini untuk beristirahat sejenak, mengingat waktu perjalanan yang ditempuh juga cukup lama, ditambah lagi dengan perbedaan waktu antara Tiongkok dan juga Indonesia, tepatnya di Kabupaten Natuna ini, sehingga mereka membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk penyesuaian diri, kemudian beristirahat, untuk selanjutnya nanti akan diupdate kembali bagaimana kondisinya. Namun untuk hari ini dipastikan Menteri Kesehatan Terawan akan memberikan update terbaru terkait kondisi seluruh warga negara Indonesia yang menjalani observasi di tempat ini. Demikian, Ani.